والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. Biasanya kita memulai membaca kitab, kita kirimkan Fatihah kepada pengarang kitab. Ini tradisi para ulama sejak zaman dulu sampai saat ini. Itu punya fadilah sangat besar. Kita mungkin masa hidup kita dengan mereka ada yang ribuan tahun, seperti kitab Sahih Bukhari. Imam Bukhari itu jarak waktu dengan kita itu 1000 tahun lebih. Atau yang meringkas kitab namanya Al-Imam Sihabuddin Ahmad bin Ahmad Az-Zabidi. Jadi beliau meringkas kitab Sahihul Bukhari. Jadi fadilahnya adalah yang pertama, kita dianggap sebagai murid ketika membaca karya mereka. Dan mereka mengenali kita sebab kita mengirimkan doa dan surat Fatihah kepada mereka. Ini yang membedakan ceramah dengan membaca kitab. Membaca kitab lebih afdal, karena kita sekalipun tidak bertemu dengan pengarang kitab secara langsung, paling tidak sudah berapa kali kita kirimkan doa setiap pengajian. Ini pengajian saya mulai dari sejak di Jakarta tahun 2009 sampai hari ini. Dan kitab yang dibaca baik yang di majelis maupun yang di rumah sudah ketahui jumlahnya berapa. Secara tidak langsung saya absen kepada mereka. Dan yang ikut membacakan Fatihah juga mengabsen nama mereka kepada mereka, para aulia sholihin, sampai akhirnya mereka kenal kita, dianggap kita sebagai murid, sekalipun mereka di alam kubur. Kita kan percaya bahwa yang meninggal itu hidup di alam kubur. Nabi sampaikan, ketika kita mendatangi kuburan mereka, mereka melihat kita, mereka mendengar apa yang kita bacakan, dan itu tidak harus berhadapan dengan kuburannya. Sekalipun jauh, doa itu akan sampai kepada mereka. Imam Mujahid mengatakan, malaikat membawakan doa-doa tersebut kepada mereka dan disebut nama orang yang mendoakan, Fulan bin Fulan, nama dirinya dan nama ayahnya. Jadi kalau baca kitab, jangan lupakan Fatihah. Kalau kita baca 200 kitab, berarti sudah ada 200 guru. Kalau kita telah membaca 300 kitab, berarti guru kita 300 guru. Kalau yang kita baca 1000 kitab, berarti guru kita 1000 guru. Seterusnya begitu. Ini fasilitas Allah berikan kepada kita, umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khusus, tidak diberikan ke umat yang lain. Karena kita ditakdirkan oleh Allah tidak hidup di zaman mereka, tapi Allah buat ruang, sekalipun kita tidak hidup di zaman mereka, kita masih bisa menjalin hubungan dengan mereka. Di antaranya mengkaji ilmu yang malaikat tuangkan di dalam kitabnya. Itu
ada silah. Al-ilmu silatun baina ahli. Ilmu itu adalah penghubung silaturahmi bagi pemilik ilmu yang lain. Itu ucapan dahsyat, bahwa sekalipun mereka di alam barzah, kita di dunia, kita sedang mengkaji ilmu mereka, kita terhubung dengan mereka. Silah. Jadi banyakin tuh, sudah diajarkan oleh para ulama, banyakin tawasul. Kalau doa, biasakan tawasul kepada orang-orang soleh. Al-Fatihah ila arwah Syekh Abdul Qadir Jailani misalnya, wa Syekh Abi Hasan As-Sazili, wa Faqihul Muqaddam, wa Ahlul Bait, wa Imam Ja'far Shadiq, wa Muhammad Al-Baqir, wa Imam Ali Ridho. Itu dibuat bukan main-main itu. Itu sedang, diri kita sedang absen kepada mereka. Bahkan dengan sigot apapun, tawasul boleh, salam juga boleh. Assalamu alayka, sebutkan nama aulia wassalihin yang telah wafat. Sampai itu. Berapa banyak orang yang mengalami pengalaman spiritual sebab sering mengirimkan Fatihah kepada para aulia. Sebelum tidur dia baca kitab. Tiap hari kitab itu yang dibaca. Karangan salah satu ulama. Fatihah, baca Fatihah sebelum tidur. Sampai akhirnya ketika dia mengkaji ilmu tersebut, ada satu bab yang dia tidak paham. Satu masalah di kitab yang dia tidak bisa memahaminya. Tidur, bermimpi, pengarang kitab datang mengajarkan bab itu. Ini begini. Bangun, sudah menempel di kepalanya. Bahkan lebih cepat masuk ke otak dan hati kita guru yang mengajar di dalam mimpi dibanding yang ada di alam nyata. Ada yang seperti itu. Dan itu banyak kaum solihin mengalami pengalaman itu. Banyak sekali. Lah, ada orang kebiasaan sebelum tidur baca komik. Istiqomah bertahun-tahun, mimpinya isi komik gitu. Itu secara rasional, sesuatu yang sudah kita biasakan sebelum tidur dan kita imajinasikan, dia akan terbawa di alam mimpi. Sekarang analoginya terbalik. Yang kita baca kitab para aulia wa sholihin setiap hari bertahun-tahun seperti itu, maka hal yang lumrah dan mungkin terjadi, kita memimpikan mereka. Dan memimpikan mereka bagian daripada juz'un minan nubuwah, kata Rasul. Bagian dari kenabian. Bukan berarti kita nabi, tidak, tapi rahasia kenabian itu tetap berlangsung. Untuk para anbiya, mimpi yang mereka dapatkan wahyu. Ru'yal anbiya wahyun. Mimpinya para nabi adalah wahyu. Tapi kalau mimpinya kaum salihin adalah ilham. Jadi biasakan tawasul kepada para aulia wa sholihin, ya. Nanti kalau mereka sudah mengenali kita, insya Allah di yaumil qiyamah kita butuh syafaat, mereka datang menolong kita. Karena Nabi katakan 3 golongan yang memberikan syafaat di yaumil qiyamah adalah para nabi, para ulama, dan para syuhada. Di dalam hadis yang Nabi sabdakan. Bahkan ada murid memiliki guru yang sudah meninggal. Dia rindu. Cara untuk menghilangkan rindu, melihat dalam mimpi. Maka caranya adalah sebelum tidur dia baca Fatihah sebanyak-banyaknya,
kepada almarhum gurunya itu. Akhirnya malamnya bertemu gurunya dalam mimpi. Ada di antara mereka rindu, cinta. Mungkin dia penggemar salah satu ulama. Kita mencintai orang soleh tidak rugi. Kita mencintai misalnya satu jadi idola kita, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, atau Al-Imam Musa Al-Kazim, atau Imam Al-Ghazali. Oh, banyak ini. Cinta mereka, rindu mereka. Salah satu murid penasaran, bagaimana Imam Ghazali punya wujud? Saya hanya cinta tapi belum pernah melihat. Akhirnya sebelum tidur dia Fatihah. Al-Fatihah ila Imam Ghazali. Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah terus. Entah berapa kali dia Fatihah. Tidur dia di malam itu, malamnya bertemu Imam Ghazali dalam mimpi. Begitu cara mereka menghilangkan rindu dengan para ulama wa auliya wa sholihin. Ya, mereka itu lebih tinggi magomnya dari syuhada. Para auliya wa sholihin magomnya lebih tinggi dari para syuhada. Para syuhada di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah amwat. Jangan kalian mengatakan orang yang wafat di medan perang itu mati. Itu Al-Quran. Ayat yang lain mengatakan bal ahya. Akan tetapi mereka itu hidup di alamnya. Akidah kita ahli sunnah wal jamaah meyakini bahwa orang yang hidup di alam barzah, dia menikmati kenikmatan yang Allah sediakan di alam kubur. Itu dia rasakan dengan ruh dan jasad. Bukan dengan ruh saja. Ruh dan jasad. Karena di ayat Al-Quran, di surat Ghafir ayat 11, jelas Allah nyatakan, ahyaitana ifnatain. Ahyaitana ifnatain. Engkau menghidupkan kami 2 kali. Ayat Al-Quran. Hidup yang pertama di dunia. Hidup yang kedua setelah wafat. Sekarang kata hidup itu, yang namanya hidup harus terdiri dari ruh dan jasad. Allah yang bilang 2 kali hidup. Kalau hanya ruh saja yang hidup, namanya mati. Ibn Hajar Al-Asqalani mengatakan, al-maut inqita' ta'alluq ar-ruh bil badan zahiran wa batina. Mati adalah terputusnya ruh dari badan, baik secara zahir maupun secara batin. Berarti definisi mati itu ruhnya sudah lepas dari badan. Itu namanya mati. Ketika seorang hidup di alam barzah, Allah nyatakan, Allah hidupkan 2 kali lewat lisan orang yang telah wafat. Ahyaitana marratain. Kau hidupkan kami dua kali. Berarti hidup artinya apa? Ada ruh dan jasad. Tapi orang kadang punya imannya kadang-kadang ada ragu. Kalau ragu, belum sempurna keimanannya. Dia mencari-cari celah. Kalau memang hidup dengan ruh dan jasad, buktinya ketika kita menggali kuburan yang sudah lama, orang itu wafat, yang ditemukan tulang. Katanya hidup dengan ruh dan jasad. Ya, jasadnya sudah tidak ada, yang ada tulang. Ini namanya gagal faham. Kan disebut alam kubur, bukan kuburan. Alam, dimensi yang berbeda. Yang kita lihat, jasad seseorang yang sudah lama dimakamkan, sudah jadi tulang belulang.
Yang kita lihat itu alam dunia, bukan alam kubur. Karena kita hidup di dunia, kuburan itu hitungannya apa? Alam dunia. Jadi kita melihat yang tersisa tulang itu adalah penglihatan kita di dimensi alam dunia. Bukan kuburannya, alam kuburnya. Kalau alam kubur maka dimensinya berbeda. Ikhwanul muslimin, mudah bagi Allah menghidupkan kita dengan ruh dan jasad di alam yang berbeda, mudah. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah.